Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, jangankan untuk membayar nikmat tersebut, menghitungnya pun kita tidak mampu. Maka kita sebagai hambanya Allah yang diberikan nikmat oleh Allah, hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mentaati perintah Allah. Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk memudahkan kita taat beribadah kepada Allah. Dan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, kita berbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan kita amalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta kepadaku bersamaku di dalam surganya Allah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita hadis arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. An Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذه. Rawahul Bukhari. Hadis
dari Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar atau yang lebih dikenal dengan Sayyidina Abu Hurairah. Ini nama asli Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis yang innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bermakna hadisnya adalah hadis qudsi. Dia firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Allah dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, barang siapa yang menyakiti waliku atau kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Siapa yang menyakiti kekasih Allah, maka Allah menyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan dengan ibadah-ibadah fardu. Jadi waliullah atau kekasih Allah pasti dia ingin menjalankan ibadah yang fardu. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara mengerjakan ibadah fardu. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka dia mesti mengerjakan ibadah-ibadah yang fardu. Kalau hari ini ada orang yang menyatakan atau orang yang mengatakan ada satu orang waliullah, ada kekasih Allah, orang yang punya karomah misalnya, tapi dalam kehidupannya dia tidak menjalankan ibadah-ibadah fardu. Sholat tidak dia kerjakan, puasa tidak dia kerjakan, maka dia ini bukanlah termasuk dari kekasih-kekasih Allah. Di kekasih Allah itu pasti dia mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah cinta kepadanya dengan amalan-amalan fardu yang Allah wajibkan kepadanya. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidak putus-putus senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Jadi orang yang mendapatkan kecintaan Allah, orang yang menjadi waliullah, yang Allah cinta kepadanya, yaitu orang yang mengerjakan amalan-amalan yang fardu dan juga wala yazalu, tidak putus-putus mengerjakan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau dia tinggalkan ibadah-ibadah fardu, tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah sunnah tadi tidak nampak dalam dirinya, kemudian ada orang mengatakan dia waliullah, dia ini kekasih Allah, punya karomah, ini bukan termasuk daripada waliullah. Maka kekasih Allah itu adalah orang yang mengerjakan amalan fardu. Sholat lima waktu dia kerjakan, puasa di bulan Ramadan dia kerjakan, zakat, haji kalau mampu dia kerjakan, ibadah sunat dia kerjakan, sholat ke masjid, puasa sunat. Ada yang mengenal wali tapi ke masjid tak pernah. Ada yang mengaku wali sholat Jumat tak pernah. Kamu dia sholat Jumat tapi di Makkah tadi. Kita sholat Jumat, ya Ustaz, kamu baru sebentar aku pulang dari Makkah untuk sholat Jumat. Padahal di Makkah baru jam 8, jam 2 balik sampai awal, jam 1 di sampai awal, di Makkah baru jam 8, jam berapa sholat Jumat di Makkah.
Apa dia dirahmati oleh Allah, maka kekasih Allah ini pasti dia mengerjakan ibadah fardu, pasti dia mengerjakan ibadah nafil, ibadah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nampak dalam kehidupannya, nampak dalam dirinya. Maka kalau dia mengerjakan amalan fardu, dia sempurnakan amalan-amalan sunnah Nabi nampak di dalam dirinya. Walaupun dia tidak punya karomah, tidak nampak karomahnya. Sepertinya orang-orang biasa saja, tapi inilah sebenarnya waliullah, kekasih Allah. Jadi waliullah itu tidak mesti orang yang punya keramat, tidak mesti orang punya karomah, tidak mesti orang pandai maujud orang waliullah. Tidak mesti orang yang pandai bicara dengan binatang, pandai pula bahasa semut. Ini bukan waliullah. Waliullah itu orang yang walaupun nampaknya biasa-biasa, tidak ada karomahnya, tapi amalan fardu dia kerjakan, amalan-amalan sunat dia sempurnakan, nampak sunnah Nabi dalam kehidupannya, maka inilah waliullah, kekasih Allah. Walaupun nampaknya biasa-biasa saja. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sehingga Allah cinta kepadanya dengan amalan yang dia buat, dengan menyempurnakan perintah Allah, maka Allah cinta kepadanya. Dia sanggup mengorbankan apa saja demi menunaikan perintah Allah. Ini orang yang mendapatkan cinta Allah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Khalil ini seperti kawan rapat. Khalil, kawan rapat, orang yang dekat sekali dengan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah? Kenapa Allah begitu cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan gelar kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan apa saja demi menunaikan perintah Allah. Apa saja dia korbankan, apa permintaan Allah, apa perintah Allah yang datang kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menunaikan seluruh perintah Allah, bahkan walaupun bertentangan dengan akal sehatnya sendiri. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan gelar Khalilur Rahman, untuk mendapatkan gelar imam, pemimpin panutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian-ujian daripada Allah, diuji dulu, benar tidak? Dengan ujian tersebut barulah datang kecintaan Allah. Dalam sebuah riwayat pernah saya dengar, Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki 12.000 hewan ternak. 12.000 hewan ternak. Kemudian malaikat ingin memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat ini menyerupai manusia. Kemudian malaikat ini bertasbih. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Ini tasbihnya malaikat. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Mendengar tasbih ini, maka bergetar hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia cari sumber suara. Siapa yang mengucapkan tasbih? Setelah dicari ternyata ada satu orang yang mana sebenarnya adalah malaikat yang mengucapkan tadi.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai Bapak, coba ucapkan kalimat yang begitu indah yang sebentar tadi engkau ucapkan. Maka malaikat tadi mengatakan, sekiranya aku ucapkan kalimat tadi, apa upah yang akan kau berikan kepada aku? Sekiranya aku ucapkan kalimat tadi, apa upah yang akan kau berikan kepada aku? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku berikan setengah daripada hewan ternakku. Hewan ternak Nabi Ibrahim 12.000 banyak. Diberikan setengah, 6.000 ekor hewan ternak diberikan untuk mendengar tasbihnya malaikat. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Nabi Ibrahim mengatakan, ucapkan lagi. Maka malaikat tadi mengatakan, kalau aku ucapkan, apa yang akan engkau berikan kepadaku sebagai upahnya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku berikan separuh dari sisa hewan ternakku. 6.000 sisa hewan ternak aku ini aku berikan kepada engkau semua. Maka malaikat tadi mengucapkan, Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ucapkan lagi. Aku ingin mendengarkan kalimat itu. Begitu indah tasbih yang engkau ucapkan, kalimat yang engkau ucapkan. Maka malaikat mengatakan, kalau aku ucapkan, apa upah yang akan kau berikan kepadaku? Seluruh hewan ternak sudah habis. Aku rela menjadi hamba sahaya kamu untuk mengembalakan hewan ternak. Habis seluruh hartanya, dirinya siap menjadi hamba sahaya, menjadi budak untuk mengembalakan hewan ternak tadi, hanya untuk mendengarkan kalimat Allah, hanya untuk mendengarkan tasbihnya malaikat. Sehingga takjub malaikat dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sekiranya aku punya anak, itu pun siap aku korbankan. Ini ucapan Nabi Ibrahim ketika belum lahir Ismail. Ternyata ketika lahir Nabi Ismail, ucapan yang dahulu pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dites lagi diuji lagi oleh Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan apa saja yang dia miliki demi menunaikan perintah Allah. Bahkan walaupun mencelakakan dirinya sendiri. Ketika diutus menjadi nabi, diutus kepada Namrud laknatullah alaih, maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan berhala-berhalanya Namrud. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Ketika Namrud dengan seluruh rakyatnya telah keluar pergi melakukan perayaan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat penyembahan patung-patung berhala. Faja'alahum juzazan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan patung-patungnya Namrud laknatullah alaih. Illa kabiran lahum, dia sisakan satu yang besar. Ketika Namrud pula melihat patung-patungnya hancur, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Maka dia berkata, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Siapa yang berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Maka ada satu orang mengadukan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Aku dengar ada satu orang pemuda yang mana dia ini dipanggil dengan sebutan Ibrahim. Ketika orang pergi semua meninggalkan kota, dia tidak pergi, dia tinggal seorang diri. Dia katakan dia sakit.
inni saqim, aku sakit. Maka ketika kita pergi bisa jadi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung kita. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Panggil dia. Coba tanya, betul tidak dia yang berbuat? Qala anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Namun bertanya, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun, kata Ibrahim. Ini yang besar, ini yang menghancurkan. Nah, coba tanya kepada dia, kalau memang dia bisa bicara, coba tanya. Maka Namrud telah marah, mempersiapkan tempat pembakaran untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada Namrud. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, nyawa sendiri menjadi taruhannya. Kalau Bapak Ibu pernah haji umroh plus Turki, jangan hanya pergi ke Istanbul saja kalau ke Turkinya, pergi ke daerah